Kami yakin Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa ketika orang-orang di sekitar kita mengatakan bahwa itu enggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Tapi pada saat ini saudaraku, kita pegang setiap firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, bukan perkataan manusia. Percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, melampaui kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Percaya, Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu Allah kita sanggup melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Tapi itu terjadi di dalam kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu.
yang dibatasi oleh setiap vonis manusia. Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan itu kami pegang Tuhan. Engkau yang ganti berperang untuk kami Tuhan. Engkau melakukan segala hal dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Bapa kembali. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan ya Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau pulihkan Tuhan mujizat-Mu, mujizat, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di hati kami, menjamah kami. Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami. Mengampuni dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Memperbaharui roh dan batin kami. Menyucikan dan menguduskan kami. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Kuduskan kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama mulai ayat yang pertama kita baca dan kita akan lompatin beberapa ayat berikutnya ya dan seterusnya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Ayub pasal pertama, saudara bisa mengikuti instruksi dari saya. Kesalehan Ayub dicoba. Ayat yang pertama, 2-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang sebelah timur.
Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang keenam, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pasal yang kedua, ayat yang ketujuh dimulai. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur. Kita sudah membaca cerita di dalam kitab Ayub pasal pertama, sebagian dari pasal pertama dan juga beberapa ayat dalam pasal yang kedua. Dalam cerita Ayub ini sama-sama kita sudah ketahui saudara bahwa Ayub dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Ya, seorang yang saleh. Kesalehan Ayub sudah teruji. Kita sudah membacanya bagaimana Ayub menjadi orang yang benar-benar dibanggakan oleh Tuhan. Ketika iblis datang menghadap kepada Tuhan, iblis berkata, itu karena engkau memberkati Ayub. Iblis berkata kepada Tuhan, itu karena engkau menyediakan makan dan minumnya, memberikan segala sesuatunya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di negeri itu. Tidak ada yang lebih kaya lagi dari Ayub pada saat itu. Nah saudara, dalam keadaan yang saya mau katakan kepada saudara, kalau sebagai seorang laki-laki mungkin itu dikatakan sebagai puncak karirnya, ya. Sebagai seorang kepala keluarga yang ya perfeksionis mungkin secara pandangan manusia, ya, saleh, punya kekayaan yang melimpah, punya anak-anak keturunan, ya, punya pekerja-pekerja, usahanya, bisnisnya di mana-mana. Dia adalah laki-laki yang sempurna secara manusia, sekali lagi dalam pandangan manusia. Dan saudara, tetapi pada akhirnya kita melihat bersama-sama dari bacaan kita tadi, ada satu titik di mana Allah mengizinkan hal-hal yang tidak enak secara daging di dalam kehidupan Ayub. Apa hal-hal yang tidak enak itu? Dalam pembacaan kita firman Tuhan katakan, Tuhan izinkan keluarga Ayub, Tuhan angkat pagar perlindungannya.
diizinkan, pagar perlindungan dari Ayub dan keluarganya diizinkan diangkat oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang pagar, saudara, berarti juga berbicara tentang benteng, berbicara tentang pertahanan. Namanya benteng, namanya pertahanan, berarti itu adalah sesuatu yang kokoh, yang akan melindungi. Sebagaimana rumah dengan pagarnya. Mungkin kalau ada perampok atau pencuri, ya, dia tidak akan langsung masuk ke rumah tersebut. Dia harus melewati pintu atau melewati pagar yang ada. Mungkin pagar yang disediakan atau yang disiapkan oleh rumah tersebut adalah pagar yang tingginya beberapa meter. Sehingga tidak bisa atau tidak memungkinkan orang untuk memanjat pagar itu. Sekali lagi, berbicara tentang pagar berarti berbicara tentang pertahanan. Berbicara tentang benteng, tentang perlindungan. Dan Tuhan izinkan perlindungan Ayub diangkat oleh Tuhan. Tuhan izinkan pertahanan Ayub diobok-obok oleh iblis. Sekali lagi saudara, Tuhan izinkan. Tuhan mau tahu apakah tetap seperti perkataan iblis bahwa Ayub bisa bersikap seperti itu karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan melindunginya. Ataukah setelah semuanya diambil, Ayub tetap menyembah Tuhan, Ayub tetap berlindung kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Sumber mata pencaharian Ayub juga diizinkan Tuhan dihancurkan. Dalam ayat yang ke-13, saudara bisa baca sampai ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sumber mata pencaharian dihancurkan, diizinkan Tuhan. Bukankah kalau sumber mata pencaharian seseorang lumpuh, secara umum orang tidak dapat berbuat apa-apa, bukan? Kenapa saudara? Karena itu yang diandalkan. Itulah yang diandalkan nantinya sebagai pegangan hidup untuk memelihara kehidupannya, untuk memelihara kehidupan keluarganya, bahkan untuk memelihara kehidupan pegawai-pegawai Ayub. Tuhan izinkan semuanya diambil. Apa yang dialami oleh Ayub terus berlanjut. Dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Ayub pada akhirnya meninggal atau mati. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pagar perlindungan diambil, benteng pertahanan perlindungan diangkat oleh Tuhan. Sumber mata pencaharian dibongkar oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Keturunan diambil, kurang apa lagi saudara?
Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat mengalami hal tersebut, apa reaksi Ayub? Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-20, di situ firman Tuhan katakan bahwa Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah ada persungutan di dalamnya? Tidak ada. Yang ada adalah ucapan syukur. Ketika Tuhan mengizinkan hal terburuk di dalam hidupnya, Ayub tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat dia menghadapi situasi yang seperti itu, Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Ayub tidak lari kepada dunia mencari pertolongan. Tetapi Ayub justru lari kepada Tuhan. Ayub tersungkur di hadapan Tuhan. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup saya dan saudara, penting sekali kita bereaksi yang terbaik di hadapan Tuhan. Reaksi kita menentukan kelanjutan apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Reaksi Ayub begitu besar, reaksi Ayub begitu luar biasa saudara. Seorang kepala rumah tangga dihadapkan dengan peristiwa yang sangat menyakitkan. Kalau hanya masalah ekonomi, mungkin Ayub masih bisa bangkit, merintis usaha yang baru, memulai kembali usaha yang baru, pasca kehancuran ekonominya. Masalahnya bukan hanya masalah ekonomi yang dihadapi oleh Ayub. Kita tahu tadi pagar perlindungan sebagai benteng pertahanan diangkat oleh Allah. Bahkan anak-anak yang dikasihinya, yang dicintainya, Tuhan izinkan mati, meninggal. Tetapi luar biasa saudara. Dalam ayat yang ke-21 ini, Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa saudara? Ayub menyadari bahwa semua yang dia punya bukanlah milik dia. Semua yang dimiliki oleh Ayub bukanlah milik dia. Bukanlah hasil kekuatan dia. Bukan hasil jeripayah dia. Tapi Ayub menyadari bahwa semua yang ia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika dia menyadari bahwa semua adalah pemberian Tuhan, pada saat Tuhan izinkan diambil semuanya, Ayub tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan ambil? Yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan Ayub masih bisa memuji nama Tuhan. Itu baru ujian yang pertama. Dalam ujian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Pagar perlindungan diangkat, sumber mata pencaharian hancur, keturunan meninggal semua. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan izinkan tubuh Ayub mengalami sakit penyakit.
Bahkan kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Saya gak ngerti saudara, apa maksud Tuhan. Sampai Tuhan izinkan semuanya kepada Ayub. Tetapi saudara, dalam ujian yang kedua ini, Ayub bertambah parah. Tidak hanya sakit secara tubuh, tidak hanya sakit secara jasmani, tapi hatinya juga sakit. Kenapa saudara? Istri yang dia cintai, istri yang dia kasihi, istri yang dia sayangi, justru mengajak dia untuk mengutuki Allah. Dalam ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seharusnya kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, seharusnya seorang istri berposisi sebagai penolong. Tetapi apa yang terjadi ketika masa-masa sulit datang dalam kehidupan Ayub, istrinya justru mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Peran istri sebagai penolong tidak berfungsi dengan baik. Dan itu membuat hati Ayub sakit. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kendati demikian, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dan dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa Ayub ya saudara. Ayub masih bisa berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik? Sebab sifat manusia secara umum hanya bisa menerima yang baik-baik saja. Tetapi sulit untuk menerima yang buruk. Ketika Tuhan izinkan datang hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan pribadi kita. Apakah kita tetap bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub? Ataukah malah kita mengambil tindakan seperti apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Kutukilah Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menyalahkan Tuhan ketika peristiwa yang pahit Tuhan izinkan datang di dalam kehidupannya. Kalau dia belajar di dalam kitab Ayub, dia akan menemukan bahwa Ayub sudah memberikan contoh yang besar dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara, tidak menyalahkan keadaan ini sangat penting saudara. Tidak menyalahkan keadaan ini sangat penting. Kalau saya dan saudara Tuhan izinkan mengalami peristiwa yang tidak enak di dalam kehidupan kita, penting sekali kita bereaksi seperti Ayub. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Ketika kita menyalahkan keadaan, kita akan sulit untuk bangkit. Kita akan sulit untuk maju. Kita akan sulit untuk melangkah. Sebab kita menyalahkan keadaan yang terjadi, yang kita alami. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dalam bacaan-bacaan selanjutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya, kalau saudara memperhatikan dalam kitab Ayub ini, saudara akan menemukan ada ujian yang ketiga lagi orang dekat Ayub selain istrinya. Sahabat-sahabat Ayub justru datang bukan untuk memberi penghiburan, tetapi datang hanya untuk menghakimi Ayub. Hanya untuk menghakimi Ayub, bukan membuat Ayub semakin bersuka cita. Akhirnya saudara, ketika sahabat-sahabat Ayub ini datang dan hanya menghakimi Ayub,
Akhirnya Ayub berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Pengaruh orang-orang di sekitar kita itu sangat besar. Perhatikan saudara, pengaruh orang-orang di sekitar kita itu sangat besar. Kalau orang-orang di sekitar kita pada saat kita mengalami masalah, memberikan support, ya, memberikan semangat kepada kita, membangkitkan semangat kita, maka kita akan tetap kuat menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang mengeluh, adalah orang-orang yang hanya menyalahkan kita, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk tumbang, untuk jatuh, mudah goyah. Dan Ayub sempat mengalami keadaan yang seperti itu ketika sahabat-sahabatnya datang. Padahal firman Tuhan katakan Ayub tidak berdosa. Sampai di titik di mana dia tidak berdosa dengan perkataannya. Tapi ketika sahabat-sahabatnya datang, bukannya memberi semangat, bukannya mensupport Ayub. Ayo Ayub, bangkit. Semua yang terjadi Tuhan izinkan agar kamu bisa lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bukannya datang memberikan support seperti itu, tapi malah berkata kepada Ayub, Ayub, kalau engkau tidak salah, tidak mungkin Tuhan menimpahkan semua tulah ini kepadamu. Seolah-olah Ayub mengalami hal seperti demikian karena dosa-dosa yang Ayub lakukan. Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya firman Tuhan sudah katakan Ayub saleh. Apa yang dialami Ayub membuat Ayub berkeluh kesah. Bahkan firman Tuhan katakan Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya. Sempat mengutuki hari kelahirannya. Dalam pasal 31 saudara, dalam pasal 31 saudara bisa perhatikan dalam perikopnya dikatakan bahwa Ayub sama sekali ya mengaku tidak bersalah. Ya ketika proses demi proses datang di dalam kehidupannya. Tetapi saat semua dilalui oleh Ayub, sampai kalau saudara baca semua isi kitab Ayub ini, saudara menemukan ya Ayub sampai di satu titik di mana ia mengakui kebesaran Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita itu. Kadang-kadang sebenarnya Tuhan hanya ingin mau kita kembali kepada Dia. Tuhan mau kita kembali mengandalkan Dia. Mungkin selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadarinya, kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan sangat sayang kepada kita. Apakah Tuhan tidak sayang kepada Ayub? Oh, Tuhan sangat sayang kepada Ayub. Bahkan Tuhan memuji-muji Ayub di depan iblis. Tapi karena Tuhan sayang kepada Ayub, justru Tuhan ingin melihat sampai di mana rasa sayang Ayub kepada Tuhan ketika masalah demi masalah menimpa kehidupan Ayub. Apa yang saudara hadapi saat ini? Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Saya dan saudara punya beban hidup masing-masing. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mau kita datang kepada Dia. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika Ayub datang kepada Tuhan. Ketika Ayub menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada ucapan syukur di dalam mulut Ayub. Saudara bisa baca dalam pasal 39. Ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Pasal 39 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah.
Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetap tidak akan kulanjutkan. Ayub kembali kepada Tuhan. Ayub merendahkan diri kepada Tuhan. Ketika Ayub mengucap syukur kepada Tuhan, Ayub merendahkan diri kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Ayub mencabut kembali perkataannya dalam pasal 42. Saudara bisa membaca itu. Ayub mencabut semua perkataannya dan Ayub sampai kepada satu pengertian bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupannya ia alami karena kasih Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Ayub sampai kepada titik di mana ia menyesali diri. Ada penyesalan ketika ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam pasal 42 ada penyesalan di dalam diri Ayub. Ayub tahu ia sudah keliru dalam menilai Tuhan. Ayub tahu ia sudah keliru pada saat ia mengetuki hari kelahirannya ketika ia mengalami masalah demi masalah. Bahkan di dalam pasal 42 saat Ayub mengucap syukur kepada Tuhan, Ayub bisa melepaskan pengampunan sebagaimana yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Bahkan Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elias orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub dan seterusnya. Saat kita mengucap syukur saudara, kita akan bisa melakukan seperti yang Ayub lakukan. Ayub bisa mengampuni sahabat-sahabatnya, tidak hanya sampai mengampuni, ia juga mendoakan sahabat-sahabatnya karena ada ucapan syukur di dalamnya. Ayub bisa mencabut perkataannya karena ada ucapan syukur di dalamnya. Di saat Ayub bersyukur kepada Tuhan dan menyadari semuanya, disitulah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Mujizat dalam bersyukur itu benar-benar Ayub alami. Ada pemulihan saudara, pemulihan keluarga, saudara bisa baca itu, pemulihan ekonomi. Ayub mengalami kesembuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-12, pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pustaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Saudara, saat Ayub bersyukur, Ayub mengalami pemulihan. Kesehatannya dipulihkan,
perekonomiannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Bahkan firman Tuhan katakan keturunan Ayub adalah keturunan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Keadaannya, tubuhnya dipulihkan. Kalau Ayub tidak belajar untuk mengucap syukur, saya percaya tidak akan pernah terjadi pemulihan di dalam kehidupan Ayub. Sampai kapanpun Ayub tidak akan pernah mengalami pemulihan kalau tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, kita harus mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengambil sikap, belajarlah untuk selalu mengucap syukur walaupun sulit. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketika saya disakiti, apakah saya bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Ketika saya dirugikan, apakah saya bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan izinkan sakit penyakit, apakah saya bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Ketika saya ditipu, ketika saya dipersalahkan dan lain sebagainya, apakah saya masih bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Tidak mudah saudara. Saya secara pribadi pun tidak mudah. Tapi saya mau belajar. Walaupun itu sulit, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 mengucap syukurlah di dalam segala keadaan, di dalam segala hal. Apa yang saudara alami saat ini? Siapa yang sudah mengecewakan saudara? Bagaimana pekerjaan saudara saat ini? Kalau Tuhan izinkan semua itu, sebenarnya Tuhan sangat mencintai saudara. Tuhan hanya mau kita kembali memandang kepada Dia. Tuhan hanya mau kita datang kepada Dia. Tuhan hanya mau kita bersujud di hadapan Dia. Tuhan hanya mau kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Menang, ku menang
Kami menyembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami hal yang tidak baik dalam